Shalom Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita menikmati pertolongan dan pembelaan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kalau kita masih Tuhan berikan nafas hidup, bukti bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu, publik India dikagetkan dengan meninggalnya seorang mantan binaragawan internasional dari negara tersebut bernama Jagdish Lath dalam usia yang masih sangat muda, 34 tahun. Coba kita perhatikan bentuk badan dari atlet binaragawan ini. Saya kira kita semua sepakat dan setuju bahwa ini badan yang sangat sehat. Kita berasumsi imun tubuhnya pasti sangat kuat. Tetapi ternyata dia berakhir hidupnya karena terkena COVID-19. Saya kira ini pukulan yang sangat telak bagi keluarga besarnya, karena pasti keluarga besarnya menaruh harapan untuk orang ini bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Ada dua hal penting yang saya kira perlu kita renungkan. Bahwa satu, hidup nafas ini tidak dalam kendali kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dr. Lukas, Tabib Lukas sebagai penulis kitab Kisah Rasul ini, saya kira sangat kredibel karena beliau seorang yang berpendidikan sangat tinggi, kredibel dalam menjelaskan proses nafas. Tetapi justru dia mengatakan nafas dan hidup itu diberikan oleh Tuhan. Maka sejajar dengan itu, Paulus dalam kitab Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kalau masih Tuhan berikan nafas dan hidup kepada kita, mari kita hormati Tuhan sebagai pemberi hidup. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menganggap bahwa semua yang kita capai, semua yang kita miliki adalah hasil kerja keras kita. Karena hidup bukan tentang kita. Hidup ini bukan tentang pencapaian kita. Hidup ini tentang menikmati dan memuliakan Tuhan di sepanjang hari. Pelajaran yang kedua dari kitab 2 Timotius, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kalau Tuhan masih berikan nafas hidup kepada kita, mari kita hargai pemberian Tuhan ini dengan melatih hidup kita beribadah. Ternyata Paulus mengatakan ibadah itu perlu dilatih. Karena sejatinya saya yakin, saya pikir kita semua sepakat bahwa ibadah itu bertentangan dengan keinginan daging. Itu sebabnya ibadah perlu dilatih. Maka latihlah hidup kita ini untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka seberapa lama pun nanti masih waktu yang Tuhan berikan, nafas dan hidup masih ada di kandung badan, kita hidup untuk menghormati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini, nafas ini milik Tuhan. Supaya kami juga bisa bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan, sebagai pemberi hidup ini, dengan beribadah, tekun beribadah, mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami hari ini untuk hidup, menikmati, dan memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.